Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan materi tentang pengenalan CSS setelah sebelumnya kita telah belajar pengenalan HTML. Oke, langsung saja tentang CSS ya. Nah, CSS ini sebenarnya merupakan bahasa script ya. Nah, fungsinya untuk mempercantik atau memanipulasi elemen atau tag-tag HTML. Jadi dengan CSS ini kita dapat memisahkan tampilan dari konten. Nah, maksudnya di sini itu kontennya nanti ada di HTML. Nah, tampilannya kita pisahkan, jadi kita manipulasi elemen-elemen dari HTML itu menjadi lebih bagus ya, lebih cantik. Nah, akibatnya tampilan dapat dihapus dari dokumen HTML dan disimpan dalam file yang terpisah. Artinya antara konten nanti isi dari konten HTML itu terpisah dengan tampilan. Nah, yang akan disertakan dalam dokumen menggunakan tag link nantinya. Jadi semua tampilan HTML ya atau elemen HTML dan atributnya digantikan oleh CSS. Nah, untuk memberikan keserbagunaan dan aksesibilitasnya yang lebih baik. Nah, sekarang kita cukup mendefinisikan atau memodifikasi tampilan halaman web dengan membuat perubahan pada style sheet tanpa benar-benar menyentuh kodenya. Ya, artinya nanti dengan CSS ini kita bisa mengatur ya tag HTML ini untuk diberikan style ya atau tampilan yang menarik. Nah, ibaratnya kalau HTML ini ibarat bangunan rumah, dia HTML itu merupakan fondasi atau rumah yang tersusun dari batu bata, belum ada plasternya, belum ada catnya ya, belum ya, itu HTML-nya. Nanti CSS-nya itu ibarat sudah diplaster ya, sudah dicat berwarna-warni dan sudah diatur sehingga menjadi sebuah rumah yang sempurna. Nah, itulah analogi antara HTML dan CSS ya. Jadi HTML CSS ini merupakan bagian terpenting ya untuk menunjang sebuah halaman aplikasi web yang menggunakan HTML itu lebih menarik ya. Nah, cara penulisan CSS itu ada 3 cara ya, umumnya ada 3 cara. Yang pertama itu adalah inline CSS. Nah, artinya kita dapat mendefinisikan CSS itu dalam tag HTML. Nah, di pertemuan sebelumnya kan kita sudah bahas tentang atribut dari sebuah tag HTML. Nah, atribut itu bisa berupa berbentuk style. Nah, style inilah yang merupakan sintaks dari CSS ya. Yang digabungkan dalam bentuk sebuah atribut. Nah, misalnya di sini ada contoh tag paragraf, kita kasih warna lime. Nah, seperti itu ya. Nah, itu disebut dengan inline CSS. Kemudian ada juga yang namanya internal CSS. Nah, internal CSS ini kita memisahkan ya, jadi tidak di dalam tag HTML lagi. Kita buat misalnya di dalam head ya, menggunakan tag style seperti contoh ini ya. Nah, itu ada style tipe text CSS. Nah, di sini paragrafnya kita kasih warna. Nah, ini disebut dengan internal CSS. Mohon maaf tulisannya agak salah ya. Oke, selanjutnya ada eksternal CSS. Nah, eksternal CSS ini itu di luar dari file dari HTML. Nah, kita nanti tinggal menggunakan tag link rel untuk memanggil file CSS tersebut. Nah, meskipun nanti dalam prakteknya kita akan menggunakan internal CSS ini, oke ya. Nah, untuk lebih pahamnya kita lanjut saja melakukan kegiatan praktikum ya, untuk contoh kasus bagaimana itu inline CSS
kemudian bagaimana itu internal CSS maupun eksternal CSS. Oke, kita lanjut ya. Di sini saya masih menggunakan Notepad ya, untuk agar lebih mudah memahami sintaks ya, baik itu HTML maupun CSS. Nanti di materi-materi yang akan datang tentunya kita akan menggunakan text editor yang lebih memudahkan kita dalam bekerja. Salah satunya nanti kita akan menggunakan VS Code. Nah, untuk sementara ini kita menggunakan Notepad dulu, atau Notepad++ juga boleh. Nah, sekarang kita buat dulu tag HTML misalnya. Nah, perhatikan sintaksnya. Misalnya kita di sini buat, yang pertama kita akan coba tentang inline CSS. Nah, untuk inline CSS misalnya kita buat tag paragraf di sini. Halo, apa kabar? Nah, misalnya seperti ini. Kita tutup. Nah, misalnya kita akan memanipulasi konten halo apa kabar ini menggunakan teknik inline CSS. Kita tinggal tambahkan atribut style, kemudian masukkan, misalnya saya ingin berwarna merah. Jadi tulisan halo apa kabar itu berwarna merah. Oke, kita coba save dulu. Kita save, saya simpan di DP misalnya, saya tulis dengan nama latihan css.html. Oke, saya save. Coba saya runningkan. Oke. Nah, perhatikan. Nah, ini kita sudah membuat warna terhadap konten halo apa kabar dengan menggunakan atribut style. Nah, atribut style ini itu merupakan, di dalam atribut style kita bisa menuliskan sintaks dari CSS. Nah, seperti itu ya, menggunakan inline CSS. Nah, sekarang bagaimana dengan internal CSS? Nah, untuk internal CSS sendiri, contoh ya, berarti kita tambahkan di sini di dalam head ini style. Style. Kita tutup juga dengan style. Nah, kita buat misalnya P, buka kurawal, tutup kurawal. Sebentar kita bahas. Misalnya warnanya itu adalah green. Kita save. Nah, ini kita hapus ya. Kalau kita menggunakan maksudnya kita menggunakan inline CSS, itu kita hapus yang internal CSS-nya. Nah, seperti ini. Jadi harusnya konten, kita save, konten halo apa kabar ini berwarna hijau. Kita coba buktikan ya. Nah, oke, sekarang sudah berubah berwarna hijau. Nah, itulah ya yang disebut dengan penulisan dengan inline CSS. Sekarang, nah bagaimana dengan eksternal CSS? Nah, untuk eksternal CSS sendiri berarti kita membuat satu file yang khusus untuk menulis CSS. Nanti kita akan panggil di HTML ini. Contoh, saya buat satu buah file. Oke ya, saya buat satu buah file. Oke, saya buat satu buat file di sini. Oke, di new tab. Saya simpan dengan nama. Nah, untuk menulisnya misalnya style.css, harus ekstensinya CSS ya. Jangan lupa alt file, kita save. Nah, sekarang ini merupakan bagian dari file ya, dokumen CSS. Nah, misalnya kita buat P tadi ya, kita tulis color
titik 2, misalnya saya rubah lagi menjadi pink misalnya. Oke, menjadi pink. Kita save. Nah, untuk memanggil eksternal CSS, ini kita hapus dulu. Berarti kita harus menggunakan perintah link rel ya. Kita akan menggunakan perintah link rel. Oke, kita gunakan perintah link rel, kemudian ketik, kita kasih tipenya style sheet. Nah, kemudian dia href-nya, lokasi filenya itu, nah, kebetulan lokasi filenya itu, belum kelihatan ya. Oke, saya coba. Nah, kebetulan lokasi filenya itu ada di ini kan file CSS latihan CSS kita itu dalam satu dokumen, dalam satu folder, sehingga cukup nanti kita panggil namanya style sesuai dengan nama filenya .css, kemudian kita tutup. Nah, seperti ini, kemudian kita save. Harusnya nanti ketika dijalankan, ketika saya refresh, harusnya halo apa kabar berwarna pink. Nah, seperti ini ya. Oke, nah itulah 3 metode penulisan dari CSS ini. Nanti kita akan menggunakan agar lebih mudah dipahami. Sebenarnya bebas ya, tapi saya sarankan menggunakan antara internal dan eksternal CSS. Jangan menggunakan inline. Meskipun nanti ada memang kita membutuhkan inline CSS ini ya, ketika kita mengerjakan satu project. Nah, sekarang seperti itu penulisannya. Jadi dalam praktik kali ini kita akan menggunakan inline CSS ya. Jadi inline CSS itu seperti ini. Yang tadi ya, kita di sini style, kemudian diakhiri dengan tag style. Tutup style. Nah, di sini nanti kita akan menulis CSS. Oke. Oke. Sekarang mendefinisikan CSS ya. Bagaimana memulai CSS? Nah, ini rumus dari penulisan dari CSS ya. Yang pertama itu adalah selektor. Nah, maksudnya selektor ini elemen ya, elemen atau ya atribut dari HTML ya, yang akan dihukumi, yang akan dikenakan atau akan diatur menggunakan style CSS. Jadi rumusnya adalah selektor, kemudian buka kurawal ya, kemudian propertinya. Nah, properti ini ada banyak properti dari CSS. Kemudian titik 2, nilai dari properti itu, dan diakhiri dengan tutup kurawal. Nah, ini rumusnya. Jadi mohon dihafal ya cara penulisan sintaks dari CSS. Selektor ini apakah dia elemen, atribut dari sebuah HTML, kemudian properti itu adalah properti dari CSS sendiri, itu ada banyak tergantung ya. Kemudian ada nilai dari properti itu. Sebagai contoh, ini ada elemen div ini dari HTML. Kemudian color di sini adalah properti color ya. Properti color memiliki nilai red. Red ini adalah value-nya. Jadi div itu adalah selektor. Kemudian dalam kurawal, color itu adalah properti, red itu adalah value dari properti tersebut. Nah, termasuk di bawahnya margin ya, itu merupakan properti CSS, merupakan ukuran, nanti kita akan bahas ya. Kemudian value-nya adalah 20 px atau 20 pixel. Oke ya. Saya ulangi. Ya, inilah rumus dari CSS ya. Selektor, buka kurawal, properti, titik 2, value-nya berapa, dan diakhiri dengan titik koma.
Oke ya. Oke. Oke, selanjutnya kita masuk ke selektor. Nah, kita bahas tentang selektor ya. Jadi selektor ini membantu kita dalam memilih elemen yang kita ingin berikan style ya, style dari CSS. Ada berbagai jenis pemilih di CSS ya, atau selektor ya. Ada berbagai jenis selektor yang ada di CSS. Itu ada elemen HTML, kemudian ada atribut ID maupun atribut kelas ya, yang dapat digunakan sebagai selektor. Jadi jenis selektor itu adalah elemen HTML, kemudian ada atribut ID ataupun kelas. Nah, untuk cara penggunaannya nanti kita akan mempraktikkan. Oke ya. Selanjutnya, nah ini kita memulai dengan kelas dan ID selektor. Oke, pada umumnya nanti kita akan menghubungkan ya, selain dari elemen ya, kita akan menghubungkan HTML dengan CSS itu menggunakan kelas dan ya, atau ID ya. Oke. Contoh di praktikum ini, di sini ada dua buah elemen P ya, punya kelas yang namanya RPL. Semangat pagi stalker. Kemudian ada paragraf, ada elemen paragraf punya atribut ID ya, ini di atas kelas, di bawah ID itu coding. Nah, perhatikan di tampilan internal CSS ya, inline internal CSS-nya, perhatikan. Nah, ini ada untuk kelas ya. Untuk atribut kelas itu diawali dengan tanda titik. Nah, misalnya RPL berarti di RPL selektornya ya, kemudian buah kurawal, langsung properti dan value-nya. Nah, kalau ID itu dipanggil di CSS itu diawali dengan tanda pagar ini, crash. Jadi kita sudah bisa membedakan mana kelas, mana ID. Nah, perbedaan lain adalah kalau ID di tiap elemen ya, ini di tiap elemen ini wajib hanya menggunakan satu ID. Nah, ya, maksudnya hanya ada satu ID. Saya ulangi, dalam helm ini menggunakan satu ID, tidak boleh ada dua ID. Nah, kalau menggunakan atribut kelas, kita bisa memanggil beberapa kelas di sini ya, dalam satu ini. Nah, cuman kalau kalau menggunakan ID hanya satu saja ya. Nah, kita hanya bisa menggunakan satu ID dalam tiap elemen HTML. Sedangkan kalau kelas ini kita bisa memanggil banyak selektor ya dari CSS itu sendiri. Oke. Agar tidak bingung, kita praktekkan saja langsung. Perhatikan. Misalnya, halo apa kabar? Saya kasih kelas. Oke, saya kasih kelas, misalnya kelasnya adalah warna. Oke. Kemudian saya buat di sini, saya panggil karena dia adalah kelas, maka diawali dengan titik ya. Warna, ingat buka kurawal. Kita kasih dia color yang namanya misalnya warna merah. Kita tutup, kemudian kita save. Nah, oke ya. Kita coba, oke, kita buktikan dulu. Oke, kita buktikan dulu. Oke ya, sudah berwarna merah. Kemudian saya copy ini, saya paste, kemudian tetap warna, cuman saya kasih pagar seperti ini. Nah, ini diganti ID.
Oke, sorry. Nah, ID ya, seperti ini. Jadi atas kelas, di bawahnya ID. Berarti untuk memanggilnya diawali dengan tanda pagar, kemudian warna, buka kurawal. Saya kasih color misalnya blue, titik koma, kita save. Nah, harusnya yang di bawah oke. Perhatikan, saya refresh, harusnya yang di bawah warna biru. Nah, misalnya saya tambahkan lagi di sini namanya titik ukuran. Saya langsung saja font size, ukurannya misalnya 30 px. Saya save. Nah, khusus di sini saya kasih juga ID, ukuran, font size saya kasih sama 30 px. Oke. Kita coba ya. Oke, kita coba. Oh, salahnya. Ada typo. Ukuran. Oke, nah sekarang kalau kelas kita bisa tambahkan langsung di sini. Ukuran. Oke ya, kita buktikan. Berarti dia ada dua kelas warna sama kelas ukuran yang dipanggil. Nah, artinya kita cek ya. Oke, dia besar. Nah, bagaimana dengan ID? Apakah ID bisa saya kasih juga ukuran di sini? Kita save, kita refresh. Nah, dia tidak akan bisa, malah tidak berfungsi ID-nya ya. Jadi di sini kita bisa membedakan bahwa ID dengan atribut ID kita hanya bisa memanggil satu ya, selektor ya. Sedangkan kelas itu bisa lebih dari satu. Nah, masing-masing nanti akan digunakan sesuai dengan project yang kita buat. Apakah nanti menggunakan kelas ataupun menggunakan ID. Oke, nah itu oke ya. Oke. Nah, selanjutnya adalah grouping selector. Nah, maksudnya di sini kita dapat dengan satu kali selektor kita dapat menghukumi selektor tersebut. Misalnya di sini adalah tag P dan div. Nah, P dan div, elemen P dan div kita bisa mengatur stylenya dengan satu kali. Nah, oke, misalnya seperti ini ya. Kita langsung saja contohnya. Misalnya seperti ini. Ini ada paragraf P. Belajar CSS contoh ya. Kemudian di sini ada div. Sukses belajar HTML. Div. Nah, ini elemen HTML ya. Kemudian di sini juga ada namanya span. Semangat pagi. Oke, perhatikan. Jadi ada elemen P ya, ada div, ada elemen span. Perhatikan hasil, kita cek dulu hasilnya ya. Nah, seperti ini kira-kira. Nah, oke, misalnya saya ingin belajar CSS dan sukses belajar HTML itu berwarna merah. Nah, secara default kita buat seperti ini. P color titik 2 red. Oke. Kita tambah lagi satu. Div color red misalnya. Kita save. Nah, hasilnya seperti ini.
Oke, jadi belajar CSS dan sukses belajar HTML itu berwarna merah. Nah, dengan teknik grouping ya, kita cukup membuat satu selektor saja. Nah, misalnya P sama div itu berwarna merah. Nah, kita coba hasilnya. Sama kan? Nah, seperti itu ya. Nah, grouping selektornya. Nah, itu grouping selektor. Selanjutnya adalah nesting selektor. Oke. Nah, nesting selektor ini contohnya di sini ada ID RPL. Nah, di ID RPL ini ada elemen P, let's code. Oke. Nah, elemen P-nya itu berwarna orange misalnya. Orange ya. Oke. Kita coba buktikan apa yang terjadi dengan sintaks nesting selector ini ya. Nah, contohnya ini saya hapus. Nah, di sini ada div. Oke. Di dalam ini ada satu tag misalnya span atau paragraf, boleh kita paragraf kayak sama dengan contoh ya. Sukses belajar HTML. Life is code misalnya ya. Oke, kita tutup. Nah, nestednya kita coba. Nah, ini kita kasih ID, misalnya ID test. Nah, berarti kita panggil di sini di stylenya itu pagar test, kemudian spasi P, kita buat aturnya color misalnya orange red kayak tadi ya. Oke ya, orange red cocok nih. Kita save. Nah, apakah yang berwarna orange itu sukses belajar HTML atau hanya life is code saja? Oke, life is code saja ya. Artinya nested selector itu adalah di dalam ID test, kelas juga boleh. Di dalam tes itu kan ID test ini di dalamnya itu kan, nah ini kan div ini didefinisikan sebagai ID test. Nah, di dalam div ini kan ada elemen paragraf P ini, kita hukumi dia dengan memberikan warna. Oke, nah itulah yang disebut dengan nested selector. Oke ya. Selanjutnya kita masuk ke dalam font dan teks. Jadi kita akan memanipulasi font dan teks ya. Oke. Nah, perhatikan contohnya di sini. Nah, di sini ada elemen P, Stalker, Div, Web, dan Mobile Developer. Nah, cara penulisannya seperti ini ya. P itu font family, jadi kita menggunakan font family. Itu defaultnya Times New Roman, Times Serif ya. Jadi nanti elemen P ini akan menggunakan Times New Roman. Nah, ini sebenarnya bergantung pada font yang disediakan, khususnya di komputer kita ya, atau di aplikasi project kita nanti. Nah, jika misalnya di sistem itu tidak menemukan Times New Roman, nanti dia akan dapat memanggil font Times dan serif ya. Kemudian font stylenya ukurannya itu normal ya, bisa bold, nah, ada bold ya dan lain sebagainya. Kemudian warna dari warna dari font itu kita sudah bahas. Kemudian ukurannya font size-nya misalnya 1.5 em itu ukuran. Itu cara penggunaan ya. Nah, ini juga di div. Nah, ini menggunakan misalnya fontnya itu adalah Arial. Font secondnya Helvetica. Nah, kemudian yang terakhir juga bisa menggunakan sans serif dengan font weight-nya bold ya, font ukurannya.
font stylenya ini normal. Kita lihat ya jenis font style nanti. Kemudian font stylenya oblique, ada banyak rupanya ya. Kemudian ada color, kemudian font size. Jadi itu mirip sama ya. Nah itu cara memanipulasi font dengan CSS. Kita buktikan saja ya. Misalnya di sini, ini saya hapus saja. Tidak apa-apa, kita menggunakan ID test ini. Coba kita menggunakan ID test, karena banyak sekali properti font ini. Saya seperti ini kan saja ya. Oke. Nah, kita coba font family-nya itu, kita menggunakan misalnya Arial, oke ya. Kita menggunakan Arial. Kemudian langsung ke sans serif. Oke, boleh ya. Oke, kemudian misalnya font stylenya normal. Font style normal. Kemudian saya kasih warna teal. Oke, kemudian font size-nya misalnya, nah di situ ada ukuran IM. Kita bisa menggunakan pixel ya, ada banyak jenis ukuran. Misalnya saya kasih misalnya 2 EM. Nah seperti ini. Kita save, kita lihat hasilnya dulu. Oke, ini agak besar, menggunakan Arial ya. Life is code ini. Nah, coba font weight, saya tambah font weight menjadi bold. Nah, misalnya ya. Font weight bold. Oke. Kita coba. Oh, ini belum ada petiknya ya. Font style saya hapus. Oke. Kalau saya adakan ini. Oke ya. Nah, sekarang di sini sebenarnya ada banyak ya. Ada banyak value dari font style, color, font size, font weight, itu banyak. Nah, nanti Anda bisa lihat, arahkan ke, saya akan tulis linknya. Kalau ingin mempelajari lebih lanjut tentang CSS, itu saya sertakan linknya di bawah video ini. Oke. Nah, ini ada oblique juga ya. Selain dari normal, font style itu ada oblique dan masih banyak lagi. Kita lihat hasilnya. Oke, oblique berarti dia agak miring ya. Nah, seperti itu ya untuk font. Nah, Anda bisa berkreasi lagi berhubungan dengan font dan teks. Oke, kita akan lanjut di video selanjutnya ya. Masih terkait dengan beberapa sintaks dari CSS ini.